These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. Oke, jadi kalian pasti udah ngeliat cuplikan video yang aku tunjukkan, di mana video itu adalah video yang viral akhir-akhir ini, si penguin. Lumayan, kita dibuka awal tahun 2026 dengan salah satu video yang menurutku cukup deep dalam pandanganku. Jadi ayo kita bedah sedikit tentang si hewan penguin dulu, supaya kita mengerti esensi dari videonya. Jadi penguin itu adalah hewan yang berkoloni. Ketika mereka menjauhi dari koloni, that means they are going to die. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mereka pun mencari makan itu berkoloni. Mereka ada semacam variasi untuk mencari makan. Dan juga kalau mereka kedinginan ya. Jadi penguin itu walaupun mereka hewan yang bisa tahan dingin, mereka bisa kedinginan. Mereka bisa kedinginan, dan cara mereka untuk menghangatkan itu adalah dengan mereka menempelkan tubuhnya satu sama lain. Dan ketika mereka menjauh tentu dari kawanan ini, ya kayak yang aku bilang, they are going to die. Si penguin ini pergi untuk himself. Tapi ada satu yang kulihat di mana, jadi di video itu tadi dijelaskan, para ilmuwan menjelaskan walaupun ya si penguin ini yang mengalami disorientasi tentang dirinya sendiri, mereka coba selamatin dan kembalikan ke koloni, dia akan tetap kembali berjalan lagi menjauh dari koloni itu. Ya kita gak tahu, dan juga gak bisa bahasa penguin, jadi gak bisa nanyain, bang apa yang terjadi sama kamu bang, kenapa kamu menjauh itu, apa kita gak tahu dia ada masalah apa. Tapi aku ngelihat satu yang dimana ketika dia melangkah, dia terus melangkah, dan bahkan dia melangkah itu sejauh 70 km dari koloninya, ataupun dari tempat awal dia berpisah dari koloninya. Yang dimana aku melihat kadang hidup kita itu sama kayak si penguin itu. Kita kadang harus menyusuri jalan kita sendiri, melihat gunung yang di depan kita yang orang lain gak bisa melihat gunung itu gitu. Dimana hanya benar-benar kita sendiri berjalan, bagaimana kita tetap bertahan dengan perjalanan kita itu. Ya, dan walaupun penguin itu juga ujung-ujungnya tapi dia tetap jujur pada dirinya sendiri. Dia tetap berjalan walaupun dia tahu yang di depannya itu ada hal yang pasti. Itu dibilang nihilis penguin karena kata nihilis itu adalah dia itu jalannya bukan ke pantai. Ya, dimana yang kita tahu kalau mereka ke pantai, mereka nyari makan, nyari ikan buat mereka bertahan hidup. Tapi kalau dia ke gunung, gak ada apa-apa di sana, gak ada apa-apa yang berguna untuk si penguin itu, kosong. Kata nihil sendiri itu adalah kata kosong ataupun kata tidak atau negatif. Makanya dibilang nihilis penguin karena dia berjalan kepada sebuah yang ketidakpastian di gunung itu. Tidak ada apa-apa yang bisa dia dapat di sana. Tapi kadang kita berjalan pun walaupun kita ngeliat itu kosong, tidak ada apa-apa di sana, kita harus tetap berjalan karena dalam hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti ini gitu. Kembali ke tangan kamu kalau kamu mau terus berjalan, atau kamu kembali lagi. Tapi menurutku, bahkan aku pun sekarang kadang ngerasa apa yang aku kerjakan, apa yang aku pelajari, kadang itu aku ngerasa nihil. Tapi di sisi yang sama aku pun harus jujur kepada diriku, aku itu mau melangkah walaupun aku ngerasa ini kosong. Dan aku selalu tahu akan ada hasil ke depannya. And then perlahan-perlahan namun pasti ketika aku terus menjalani journey-ku, yang dimana aku kadang pun menganggap journey-ku ini nihil, tapi aku tetap memilih untuk berjalan seperti penguin itu. Aku tetap berjalan untuk ke gunung yang gak bisa orang lain lihat.
ketika aku berada di puncak, aku sudah bisa melihat beberapa kemungkinan ke depannya untuk diriku jadi seperti apa. Dan dimana menurutku perjalanan si penguin itu adalah bagaimana kita jujur ke diri kita sendiri dulu. Ketika penguin itu menjauh dari koloninya, dia itu sedang dalam perjalanan jujur ke dirinya sendiri, maunya itu apa. Makanya mungkin maunya itu pengen ke gunung, makanya dia ke gunung itu ya. Kadang kita begitu guys. Untuk benar-benar mendapatkan apa mau kita, apa tujuan kita, apa harapan kita harus jujur pada diri kita sendiri. Dengan kamu jujur ke diri kamu sendiri, kamu akan tahu batasan kamu itu seperti apa sebagai seorang manusia. Kamu akan tahu kemampuan kamu itu seperti apa sekarang. Dan kamu akan tahu apa yang harus kamu kembangkan. Arti dari si penguin itu adalah kejujuran ke diri kita sendiri. Kadang dalam perjalanan kita tidak perlu membuat orang lain itu mengerti, tidak perlu membuat orang lain itu melihat kita berjalan. Karena perjalanan yang kita alami itu hanyalah kita sendiri. Keputusan yang kita ambil itu bukan yang keputusan yang diambilin oleh orang lain, tapi keputusan yang kita ambil dari diri kita sendiri. That means jika keputusan kamu salah, maka kamu akan berjalan di jalan yang salah. Dan ketika keputusan kamu benar, kamu akan berjalan di jalan yang benar. Itu yang aku dapat dari penguin itu. Dan aku ingin bilang ke kalian, jadilah seperti penguin itu. Aku berharap kalian bisa paham arti dan makna tentang apa yang aku ceritakan dari tadi. Dan BTW, terima kasih yang udah menonton sampai habis. Ini videonya sangat-sangat pendek memang, tapi untuk pembuka tahun 2026 kita sudah viral hal yang sangat-sangat positif. Kita sudah dibangkitkan dengan kalau aku merasa sudah dibangkitkan semangatnya dengan melihat si penguin itu ya. Dan 2026 aku siap untuk menghadapinya. Aku berharap kalian pun yang nonton ini siap untuk menghadapi tahun ini, karena aku yakin akan ada transisi besar-besaran, entah dalam ekonomi, diri kita, ataupun lingkungan kita akan ada semacam transisi yang akan kita rasain. Tapi perubahan itu adalah hal yang pasti. Bertahanlah terus guys, tetap semangat dengan jalan kalian. Terima kasih sudah yang nonton video ini guys. Dan aku ingin bilang kepada viewerku, once again, maaf aku telat banget. Tapi aku pengen bilang selamat tahun baru guys, dan selamat menjalani hari-hari kalian. Terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video. Bye bye.